Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Widiana Saputri, NPM 5021208, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan membacakan pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya, kurikulum adalah rencana pembelajaran. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dan berkaitan dengan fungsi kurikulum wajib memahaminya. Adapun beberapa pengertian kurikulum menurut para ahli. Yang pertama ada Harsono 2005 mengungkapkan bahwa kurikulum ialah suatu gagasan pendidikan yang diekspresikan melalui praktek. Pengertian kurikulum saat ini semakin berkembang. Itu tidak hanya sebagai gagasan pendidikan, namun seluruh program pembelajaran yang terencana dari institusi pendidikan nasional. Yang kedua ada David Prav, kurikulum merupakan seperangkat organisasi dari pendidikan formal atau pusat pelatihan pembelajaran. B. Telaah kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian kegiatan belajar mengajar dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. C. Prinsip. Adapun prinsip-prinsip dalam kurikulum terbagi atas dua hal. 1. Prinsip umum, yaitu meliputi prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip praktis, dan prinsip efektivitas. 1. Prinsip relevansi memiliki makna sesuai atau serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum, sedangkan secara eksternal komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi. Yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam implementasinya dimungkinkan untuk menyesuaikan penyesuaian berdasarkan kondisi regional. Yang ketiga ada prinsip kontinuitas, berhubungan adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkatan pendidikan, sehingga tidak terjadi pengulangan atau disharmonisasi bahan pembelajaran yang berakibat jenuh. 4. Ada prinsip efisiensi, adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima ada prinsip efektivitas, yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. 2. Prinsip khusus yang meliputi prinsip penentuan tujuan pendidikan, prinsip pemilihan isi pendidikan. D. Fungsi kurikulum adalah sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan juga dengan pengejaran target peserta didik dapat mudah memahami. E. Dasar dan tujuan kurikulum. Konsep dasar kurikulum alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus digunakan sebagai pedoman untuk bisa melakukan proses pembelajaran mengajar dengan berbagai macam jenis dan tingkat pendidikan. Sedangkan tujuan kurikulum yaitu sebagai alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi. Kurikulum juga membuat siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Baiklah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.